Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali materi mengenai teknik digital. Materi kali ini yaitu terkait dengan rangkaian counter. Jadi rangkaian counter masih termasuk rangkaian sekuensial, di mana dasarnya harus mengenal juga mengenai cara kerja dari rangkaian flip-flop lagi. Jadi setelah kemarin kita bahas mengenai register, sekarang counter, dan rangkaian counter ini masih terkait dengan flip-flop. Nah, untuk itu, untuk mengikuti materi ini direkomendasikan juga untuk memahami materi dari flip-flop. Oke, jika sudah, kita lanjutkan ke materi counter. Nah, ini sebagai intronya, di mana flip-flop yang sudah kita bahas kemarin itu dapat dihubungkan antara flip-flop yang satu dengan flip-flop yang lain, dirangkai menjadi suatu rangkaian yang lebih besar lagi. Yang kemarin sudah ada register. Kalau yang sekarang ini ketika dirangkai itu bisa melaksanakan operasi perhitungan, counting. Ya, pelaku penghitungnya disebut sebagai counter. Jadi counter di sini bukan penjual pulsa ya. Counter ini merupakan tipe finite state machine. Untuk jumlah flip-flop yang digunakan itu dan cara menghubungkannya itu menentukan jumlah dari state-nya, disebutnya state-nya ya, atau lebih dikenal dengan modulus berapa atau modulo berapa, counter dengan modulus berapa. Jadi jumlah yang digunakan itu menentukan si counter itu bisa menghitung. Jadi gampangnya itu modulo itu jumlah dari nilai yang bisa dia hitung. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi counter itu merupakan rangkaian sekuensial yang berfungsi untuk mencacah atau menghitung jumlah pulsa clock yang masuk. Kalau kita lihat di blok diagram ini, jadi ini rangkaian counternya, blok counter. Jadi si counter ini akan menghitung pulsa yang masuk di input, di mana pulsa ini biasanya berbentuk rangkaian clock. Rangkaian clock yang terkenal di digital biasanya itu menggunakan IC tipe 555. Ya, jadi rangkaian IC 55 ini terkenal untuk dibuatkan suatu rangkaian pembangkit pulsa atau clock ya, nanti dimasukkan ke suatu rangkaian digital. Nah, pulsa clock yang masuk ini biasanya itu pulsa clock itu berubah-ubah ya nilainya, dari 0, 1, 0, 1, 0, 1 itu berubah-ubah terus. Nah, pulsa yang masuk ini ke rangkaian counter dia akan dihitung. Misalkan counter ini menghitung dari 0 sampai 9. Maka di pulsa clock pertama dia hitung di outputnya adalah 1. Ada clock lagi masuk, dihitung 2. Ada pulsa lagi masuk 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, di output dari rangkaian counter ini biasanya masih berbentuk bilangan biner. Logikanya masih biner. Makanya di teknik digital belajar bagaimana cara membaca bilangan biner karena memang digunakan. Nah, ini contoh diagram sampai ke display ya. Padahal sih sebenarnya counter cuma sampai sini. Dia menghitung pulsa clock yang masuk, outputnya masih biner. Jika kita mau menampilkan biner itu ke dalam display, displaynya biasanya yang digunakan adalah 7 segment display. Saya tampilkan contoh gambarnya. 7 segment display itu secara umum
terdiri dari LED. LED-nya ada 7. Jadi ada 7 segmen dari A, B, C, D, E, F, G. Ada 7. Nah, sebelum bisa dimasukkan atau bisa ditampilkan di 7 segment display, di sini ya, output counter ini yang biner itu perlu dikodekan. Jadi dari kode biner dirubah jadi kode 7 segmen agar bisa ditampilkan. Rangkaian yang digunakan untuk mengkodekan kode biner dari sini, dari counter ke display, itu decoder. Dia mendikodekan kode biner jadi kode 7 segmen yang bisa ditampilkan. Ya, misalkan decodernya itu BCD to 7 segmen decoder. Itu ya, ini contoh dari blok diagram counter dari mulai pulsa clock masuk, dihitung oleh counter, outputnya bilangan biner, logika biner, kemudian didekodekan menjadi 7 segmen display. Nah, kemudian untuk jenis pemberian clocknya sebenarnya ini di dalam rangkaian flip-flop ya, tapi karena nanti ini akan kita bahas di counter, jadi saya bahas kalian di mana respon input dari suatu flip-flop itu sebenarnya ada 2 dari clock yang masuk. Jadi clock yang masuk ke rangkaian itu rangkaian nanti counternya atau flip-flopnya dia ada respon yang berbeda tergantung dari rangkaian flip-flop yang digunakan atau counter yang digunakan. Nah, yang pertama adalah jenis positive edge trigger atau biasanya disebutnya itu rising, ya, rising naik, kemudian ada falling. Clocknya itu nanti ketika ada clock masuk di dalam rangkaian flip-flop ini state-nya akan berubah saat terjadi perubahan clock dari 0 menuju 1 ini ya. Dari 0 menuju 1 dia berubah. Dan yang kedua adalah negative edge trigger. Dia pakainya falling. Jadi ketika terjadi perubahan dari 1 menuju 0, ya, jadi state-nya dari 1 ke 0 dia baru berubah. Jadi ada positive edge atau rising dan ada negative edge atau falling. Ini respon dari clock yang masuk. Nah, nanti di dalam rangkaian cara membedakannya adalah dilihat tanda clocknya ini ya. Tanda clock di simbol flip-flopnya. Kalau tandanya segitiga seperti ini berarti dia positive edge trigger. Kalau simbolnya ada lingkaran kecil di depan seperti ini ya, ada lingkaran kecilnya berarti dia jenisnya adalah negative edge atau falling. Ya, ini falling. Kalau tidak ada lingkaran kecilnya berarti dia jenisnya adalah positive edge atau rising. Untuk modulo, untuk menentukan jumlah yang bisa dia hitung, yang bisa dia cacah, terdapat jenis counter modulo 2 pangkat n. Dia nanti 1, 2, n-nya itu 1, 2, 3, 4, atau nanti berapa ya. Nanti yang menentukan dia itu modulo berapa. Modulo 5, modulo 6, modulo 10. Jadi misalkan counternya adalah modulo, ini contohnya misalkan modulo 4. Dengan asumsi clocknya itu 0 itu merupakan keadaan awalnya. Maka jumlah yang bisa dicacah oleh modulo 4 adalah 4 buah. 4 buah itu ngitungnya dari 0 ya, berarti 0, 1, 2, 3. Nilai maksimum yang bisa dia hitung itu adalah 3. 0, 1, 2, 3 itu modulo 4. Kalau modulo 5 berarti dari 0 sampai 4. Modulo 10 berarti dari 0 sampai 9. Pada pulsa keempat pada modulo 4 itu keluaran counternya akan kembali lagi ke 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 0 lagi, dan seterusnya.
Berdasarkan cara penghitungannya, untuk counternya ada 2, disebut sebagai up counter atau pencacah naik. Jadi outputnya nanti dari 0 sampai ke nilai tertentu, naik ke atas. Yang kedua adalah down counter, outputnya memberikan urutannya turun ya, dari nilai atas sampai ke 0. Ya, up counter dan down counter. Berdasarkan pengaktifan elemen penyimpanannya, dalam hal ini adalah flip-flopnya, itu ada asinkronus dan juga sinkronus. Bedanya nanti terletak di pemberian sinyal clocknya. Untuk yang asinkronus, itu sinyal clocknya dia tidak sinkron, tidak serempak. Jadi untuk yang asinkronus, sinyal clock hanya diberikan pada flip-flop pertama. Ya, misal kita bikin modulonya itu, kita bikin counternya, rangkaian flip-flopnya ada 3 flip-flop, maka pada rangkaian asinkronus, flip-flop yang diberikan clock hanya flip-flop yang paling kiri biasanya, yang pertama. Flip-flop yang kedua itu mengambil clock dari output flip-flop pertama, dan seterusnya. Nah, untuk yang counter yang kedua adalah synchronous counter. Untuk yang synchronous counter itu semua flip-flop, misal kita rancang adalah 3 buah flip-flop, maka semua flip-flopnya diberikan clock pada saat yang bersamaan. Jadi yang asinkronus dia itu hanya pada flip-flop pertama, kalau yang sinkronus semua flip-flop diberikan clock pada waktu yang bersamaan. Contoh, bagaimana cara merancang asinkronus up counter. Langkah yang pertama adalah tetapkan modulo counternya. Misal kita mau bikin suatu rangkaian up counter yang bisa menghitung dari 0 sampai 3. Berarti modulonya adalah modulo 4. Ya, modulo 4 bisa menghitung dari 0 sampai 3. Kemudian, yang kedua, tentukan jenis flip-flop yang akan digunakan. Apakah nanti pakainya flip-flop JK, atau flip-flop T, atau flip-flop D. Jadi kita tentukan dulu, karena nanti rangkaiannya berbeda. Bagaimana cara kerja dari suatu flip-flop? Nah, simak di video sebelum-sebelumnya ya, mengenai flip-flop. Nah, untuk JK flip-flop, berarti apa? Semua input J dan input K itu diberikan level logika 1. Agar nanti si rangkaian JK-nya itu berada dalam kondisi toggle. Untuk yang flip-flop T, berarti tinggal langsung aja T-nya disambungkan dengan level logika 1 ya, untuk biar si rangkaian jadi toggle. Untuk yang flip-flop D ini beda lagi. Jadi input dari D-nya itu tidak kita berikan ke suatu input, tapi disambungkan dengan output komplement dari flip-flopnya. Dalam hal ini berarti output dari key note. Jadi kalau flip-flop pertamanya dia ada key dan key note, maka key note-nya disambungkan dengan D. Nanti kita lihat di contoh. Kemudian, karena ini asinkronus, berikan input clock-nya pada flip-flop paling kiri. Nah, ini karena asinkronus. Kemudian hubungkan output flip-flop paling kiri dengan input clock flip-flop sebelah kanannya. Output dari flip-flop yang pertama disambungkan untuk clock di flip-flop kedua, dan seterusnya ya. Ini yang perlu diingat ya, output flip-flop paling kiri adalah LSB, least significant bit. Kemudian output flip-flop paling kanan adalah MSB, most significant bit. Jadi flip-flop paling kanan itu nilainya paling besar, flip-flop paling kiri nilainya paling kecil. Makanya nanti di dalam rangkaian outputnya kita balik, biar nanti pembacaannya mudah. Seperti kita membaca bilangan biner ya. Flip-flop paling kanan itu yang
besar, flip-flop paling kiri yang kecil. Nanti di outputnya kita balik agar membacanya lebih gampang. Misal kita mau merancang modulo 4. Berarti si flip-flop ini bisa menghitung dari 0 sampai 3. Kalau kita menggunakan flip-flop D, berarti seperti ini rangkaiannya. Ya. Input diberikan di flip-flop paling kiri, yang ini flip-flop. Yang ini contohnya adalah flip-flop 0. Ini clocknya berarti ini adalah positive edge atau rising. Nah, untuk flip-flop D, input D-nya diambilkan dari komplement dari flip-flop, berarti dari key note ya. Key note ini disambungkan ke D. Ini rangkaian dari counter menggunakan flip-flop D. Outputnya disambungkan dengan clock flip-flop berikutnya. Ini flip-flop 1. Nah, yang ini MSB, outputnya MSB, yang ini LSB. Kita lihat di tabel. Karena jenisnya adalah dia rising atau positive edge, output pada key itu berubah saat rising, naik. Ketika clock naik, output langsung berubah. Ini clock inputan. Katakanlah kondisi awal key 0 adalah 0 ya. Ini di sini key 0-nya awalnya 0. Yang di key 1 awalnya juga 0. Kemudian input clock ini masuk ya. Ketika masuk, berarti di key note itu adalah kondisi kebalikan dari key. Kalau key-nya 0 berarti key note-nya adalah 1. Ya, ingat di teori flip-flop. Ini adalah kondisi awal. Kondisi clock awalnya adalah 0. Ya, clock awalnya 0, key note-nya itu 1 karena asumsi key 0-nya adalah 0. Berarti key note kebalikan dari key. Oke, karena key note-nya adalah 1, berarti di D0 saat ini adalah 1. Sekarang clock-nya masuk. Ya, masuk 1, dia rising. Karena rising berarti key akan sama dengan D. Karena clock-nya 1. Ya. D-nya berapa? D-nya saat ini adalah 1. Berarti di key adalah 1. Key-nya 1. Ini ya, key-nya 1. Karena key-nya 1 berarti key note-nya adalah 0. Komplement. Ya, key-nya 0 berarti di D-nya juga 0. Jadi key note-nya 0, di D-nya juga 0. Ya, ini di flip-flop yang sebelah kanan belum berubah. Ya, karena di sininya 0. Berarti belum ada clock. Clock-nya masih 0. Ya, ini 1, ini 0. Ini MSB. MSB yang key 0 adalah LSB. Berarti kalau kita baca secara binernya, berarti kita balik ya. Ini key 1, ini key 0. Berarti 1, 0. Awalnya 00 ya, sebelumnya itu 00. Kondisi sebelumnya adalah 00. Nah, sekarang 1, 0. Selanjutnya, clocknya 0.
Karena clocknya 0, berarti data tidak berubah, masih dalam kondisi sebelumnya. Ya, masih kondisi sebelumnya. Ini 0, 0 juga masih kondisi sebelumnya. Kemudian di clock kedua, ini 1, dia rising, positive edge trigger. Jadi clocknya 1, kemudian ini ya clocknya 1. Karena clocknya 1, maka key akan sama dengan D. D-nya saat ini 0 ya. Berarti key-nya adalah, mana key-nya ini? Key, dia berubah dari 1 jadi 0. Ya, key-nya jadi 0. Key-nya jadi 0. Karena key-nya 0 berarti key not-nya dia 1. Ini 1. Nah, key not-nya ini 1. Kemudian key-nya 1 ini masuk ke sini, ke clock. Ke clock ya. D-nya outputnya berapa? Tadinya 0. 0 berarti key not-nya adalah 1. 1 masuk ke D, 1. Ya, ini output sebelumnya 0. Karena sebelumnya key 1 adalah key not-nya 1, D-nya 1. Karena ini masuk clock-nya 1, berarti key yang saat ini adalah sama dengan D1, berarti berubah dari 0 jadi 1. Ya. Berubah dari 0 jadi 1. Maka nilainya ini yang key 0, key 0-nya jadi 0. Key 1-nya berubah jadi 1. Ya, ini kalau kita rubah jadi desimal ini adalah 0. Yang ini adalah 1. Yang ini desimalnya adalah 2. Itu ya. Selanjutnya clock berikutnya 0. Ini juga 0. Berarti outputnya masih tidak berubah. Ya, ini 1, ini 0, ini 1. Ini kita rapikan dulu sebentar. Ini karena key-nya 1, berarti key not ini berubah jadi 0 ya. Ini juga berubah jadi 0. Menunggu perintah selanjutnya. Ini juga key 0-nya. Tadinya 0, ini 0. Berarti key not-nya adalah 1. Karena 1 berarti di D0 juga 1. Sekarang masuk ke pulsa ketiga. Clock ketiga. Di clock ketiga masuk 1. Berarti key akan sama dengan D. D-nya saat ini 1. Berarti key 0 berubah jadi 1. Key 0 berubah jadi 1. Key not-nya kebalikan dari key 0, berarti dia 0. Key 0-nya ini 1. Kemudian karena key not-nya 0 masuk ke clock flip-flop yang sebelah kanan, berarti kondisinya tidak berubah. Karena clocknya 0 ya, tidak berubah, berarti ini yang tadinya 1 masih 1. Ya. Key 0-nya 1, key 1-nya 1. Key 01 ini belum berubah, masih 1. 1 berarti dibacanya adalah 3.
itu ya. Oke, selanjutnya clock berikutnya 0, ini 0 lagi, berarti ini tidak berubah. Ini juga tidak berubah, ini juga tidak berubah. Ya, kondisi terakhir ini di sini 0. Karena di sini 0 berarti di D juga ini 0. Ini masih belum berubah. Ya, ini 0. Selanjutnya di clock keempat rising, ya, clocknya 1, key akan sama dengan D. D-nya yang tersimpan adalah 0. Berarti key 0-nya, ini 0 berubah jadi, key 0-nya akan sama dengan D ya. Tadinya 1 berubah jadi 0. Ini key, ini 0. Karena key 0-nya 0, berarti key node-nya berubah jadi 1. Berubah jadi 1, masuk ke clock. Flip-flop satunya aktif, yang sebelah kanan. Kemudian key akan sama dengan D. Key-nya yang tadinya 1 berubah jadi 0. Ya, ini 1 berubah jadi 0. Maka yang tadinya 1 berubah jadi 0, 0. Seperti itu ya. Itu counter modulo 4.